Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Kulsum dari kelas 11 MP2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pada demokrasi masa perjuangan. Demokrasi Indonesia pada masa ini dimulai saat kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Pada kala itu, Presiden Soekarno mengaplikasikan demokrasi pada negara Islam, bukan aturan-aturan negara Islam, karena di Indonesia terdapat masyarakat yang mempunyai macam-macam ideologi dalam pemerintahan. Meskipun demokrasi sudah diterapkan di Indonesia, namun arti dari demokrasi itu sendiri baru diterapkan oleh dua hal, yakni politik dan juga pers. Pada masa ini, Indonesia sedang dalam pembentukan jati diri bangsa dengan pembuatan dasar-dasar hukum oleh para petinggi negara yang berpedoman pada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Hal-hal tersebut memungkinkan terciptanya hak untuk berpolitik. Kemudian presiden yang mempunyai kemungkinan untuk menjadi diktator secara konstitusional. Dan juga timbul beberapa partai politik sebagai opsi untuk masyarakat luas dalam melakukan pemilihan dan juga dasar dari sistem kepartaian di Indonesia. Dibentuk pula Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai pengganti elemen sementara. Demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Dalam demokrasi parlementer, parlemen adalah pertanggungjawaban atas segala masalah negara. Dalam era ini sudah muncul beberapa perbaikan dan tambahan dalam demokrasi yang dimiliki oleh Indonesia. Meskipun ada beberapa kelemahan sistem parlementer, namun sistem ini dapat memberikan kelebihan sistem parlementer yang juga berguna untuk rakyat. Perkembangan demokrasi pada era ini ditandai dengan adanya UUDS yang berperan sebagai landasan konstitusional. Era ini dapat dikatakan sebagai puncak dari perkembangan demokrasi di Indonesia, karena dalam masa ini dapat kita temukan banyak sekali elemen dari demokrasi yang terlahir. Adanya perwakilan rakyat, yaitu parlemen, memegang peran penting pada jalannya roda politik di Indonesia. Demokrasi parlementer ini bisa dibilang gagal karena beberapa sebab, termasuk adanya rasa keberpihakan pada partai-partai tertentu, dan juga presiden, yang juga sebenarnya tidak suka dengan roda politik yang terus berputar di Indonesia kala itu. Dengan segala permasalahannya, era ini berakhir dengan 7 kali pergantian kabinet, dengan mosi tidak percaya yang dilontarkan presiden maupun parlemen tersendiri. Setelah kegagalan sistem pemerintahan parlementer yang mengandung nilai subjektif, Indonesia akhirnya memilih untuk kembali kepada landasan Undang-Undang Dasar 1945. Terciptalah demokrasi terpimpin dipelopori oleh Soekarno, yang mana mempunyai ciri-ciri semangat persatuan dan gotong royong pada era ini. Arti dari demokrasi itu sendiri sudah bisa dibilang menurun karena adanya kekuatan-kekuatan politik yang sangat menjunjung ideologi masing-masing dan tidak memikirkan tentang politik nasional. Ada beberapa kekuatan yang sangat dominan pada era demokrasi terpimpin, yaitu kekuatan presiden, angkatan darat, selaku lembaga pemerintahan, dan juga Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dengan melemahnya politik nasional, maka hak-hak asasi manusia juga ikut melemah pada sistem ini. Hal ini tidak luput juga dari penyimpanan pada masa demokrasi terpimpin, seperti adanya absolutisme dan juga konsentrasi pada pemimpin sehingga mencoreng nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Karena berkuasanya PKI sebagai partai terbesar dengan sepertiga rakyat sebagai anggota, maka ideologi komunis pun ikut bercampur dengan pola pikir masyarakat yang sebenarnya bertimpangan dengan ideologi Pancasila. Kegagalan demokrasi terpimpin adalah merajalela ideologi komunis yang merusak jati diri bangsa, dan puncaknya adalah peristiwa G30 SPKI. Demokrasi pada masa Orde Baru. Perkembangannya Indonesia dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan juga ideologi, walaupun hanya sementara, memaksa Indonesia untuk bisa keluar dari masa lalu demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto lewat Super Semar. Orde Baru dengan perintahannya menampilkan bahwa demokrasi seolah berpusat pada rakyat saja lewat demokrasi baru bernama demokrasi Pancasila. Dalam demokrasi ini, seolah-olah rakyat mendapatkan posisi yang istimewa, karena dalam demokrasi ini dimuat beberapa poin penting dari nilai Pancasila.
yang dinilai paling sesuai dengan rakyat Indonesia. Orde Baru ini juga dibentuk berdasarkan beberapa latar belakang lahirnya Orde Baru dan juga sempat mengalami perkembangan Orde Baru. Sayangnya, perkembangan tadi bukannya semakin baik, justru menampilkan hal yang tidak pernah disangka oleh rakyat Indonesia. Karena teralihkan dari adanya harga-harga barang yang murah, di samping kegiatan korupsi yang dilakukan oleh Presiden Soeharto saat itu. Ada kesenjangan yang saat terlihat dari masyarakat sendiri dan juga kekuasaan politik. Pemerintah seolah-olah merupakan penguasa dominan, sementara rakyat tidak boleh ikut campur untuk masuk ke dalamnya. Hal itu menimbulkan tanda tanya besar pada pemerintahan ini. Pada masa Orde Baru ini, ada beberapa ciri penting yang dapat diketahui, seperti dominnya peran ABRI, lalu disterilisasi untuk pengambilan keputusan politik, pembatasan fungsi parpol, pemerintah yang ikut campur dalam masalah publik dan politik, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.